Oke, selanjutnya etika dalam bermedia sosial. Ini jenis-jenis media sosial ya, banyak sekali, ada Instagram, Facebook ini. Mungkin yang familiar adalah Facebook, Twitter. Ini ya, terus apalagi Instagram ya. Terus yang ini media ini juga media sosial di luar ya. IN.T dan lain-lain ya. Etikanya, etika dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Nah, biasanya anak-anak itu kalau komunikasi dengan Bapak Ibu guru, itu awali dengan Assalamualaikum, terus kemudian sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, kalau kita menghubunginya di luar jam kerja, jangan lupa katakan mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Nah, terus kemudian kita baru sampaikan, misal kita mau bertanya, baru tanyakan. Dan jangan lupa akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam kembali. Ya, apabila pertanyaan kita sudah dijawab, Bapak Ibu guru, terima kasih Pak Bu atas informasinya. Ya, itu etika dalam berkomunikasi. Ojo anggar P seperti yang sering dilakukan kepada teman kita ya. Kalau kita lakukan dengan teman yang sudah akrab, mungkin itu tidak akan menyakiti hatinya. Tapi kalau kita lakukan dengan Bapak Ibu guru, langsung, Pak, besok masuk apa tidak? Nah, itu kan otomatis gak sopan. Harus, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya mau bertanya. Nah, tanyanya apa? Terus kemudian di akhir ucapan terima kasih. Ya, dan akhiri juga dengan salam nanti kalau udah dijawab. Nah, itu etika berkomunikasi ya, meskipun lewat media sosial. Kemudian hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Apabila kita dapat video yang mungkin tidak pantas ya, yang bertentangan dengan agama atau berbau pornografi atau berbau aksi kekerasan, jangan sebarkan ya. Jangan sebarkan. Apalagi kita mengambil video orang lain yang berbau kekerasan atau sara, jangan sekali-kali menyebarkan. Karena apa? Karena ini nanti kalian bisa kena undang-undang ITE. Ya, kalian bisa di penjara. Nah, kalau sampai parah ya, kita bisa masuk penjara gara-gara ini ya. Jangan sampai, kalau kita mendapatkan, jangan sampai kita sebarkan lagi ya. Atau kalau jangan sampai, apalagi kalau kita membuat jangan sampai ya. Nah, cross check kebenaran berita, ini kita bisa meng-cross check kebenaran berita tadi ya. Kalau kita dapat berita yang meragukan, kita cek di mana ngeceknya, di Kominfo ya, atau di internet, atau mungkin di media-media yang lain. Kita cek beritanya ini benar apa enggak sih. Jangan asal terprovokasi ya. Jangan, ini sekarang banyak sekali ya. Banyak sekali orang-orang itu asal menyalahkan pemerintah, asal menyalahkan guru gara-gara berita hoax atau berita hoax tadi ya. Itu banyak sekali kemakan berita-berita yang tidak benar. Jangan sampai, maka kita harus cross check ya. Kita harus mengecek kembali. Menghargai karya orang lain. Nah, ini misal kalau kita tadi ya, mencari informasi dari internet, kita menjiplak jawaban orang lain, jangan langsung dikirim ke guru kita, tambah dengan jawaban kita, atau kita modifikasi dengan jawaban kita. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ini yang sering dilakukan. Kalau kita punya akun WA, Facebook, atau yang lain-lain, kalaupun kita udah pasang foto profil kita, jangan sampai kita mengisikan identitas lengkap kita, termasuk alamat, nomor HP, dan lain-lain. Termasuk apalagi nomor rekening dan lain-lain ya. Cukup foto dan nama, itu sudah sangat-sangat memberikan informasi banyak untuk teman kita. Nama dan foto itu udah sangat informasinya udah sangat banyak. Jangan ditambah alamat, tidak perlu. Nah, ini sebagai antisipasi, nanti kalau ada orang yang tidak kita kenal, kok bisa membuat akun cloning. Akun cloning itu akun yang lain yang menggunakan foto kita dan nama kita, itu untuk penipuan itu bahaya sekali ya. Makanya kalau kita punya Facebook, punya Instagram, cukuplah kita pasang nama panggilan kita atau nama sosmed kita. Misal nama kita Ahmad Bahaudin misalnya. Kita bisa menggunakan misalnya apa, Ahmad Cah Ganteng atau Ahmad apa gitu ya. Jangan sampai menggunakan nama lengkap, apalagi terus kecuali sosial media kita itu digunakan untuk bisnis, itu beda lagi ya. Kalau kita hanya untuk senang-senang saja, kita bisa membuat nama-nama yang lebih unyu-unyu atau yang lain boleh. Nah, kecuali kalau kita gunakan sosial media itu untuk hal resmi, contohnya WA untuk
belajar, untuk KBM, untuk pendidikan, maka kita harus pasang foto profil kita, boleh, nama lengkap kita dan nomor absen kita, boleh. Ya, itu karena kita gunakan untuk keperluan yang resmi, ya, itu boleh. Tapi jangan sampai itu Facebook kita atau yang lain kita, kalau tidak kita gunakan untuk hal-hal yang resmi, misalnya untuk bisnis, untuk yang lain, itu nggak usah pakai informasi yang lengkap, nggak usah. Ya, karena itu bahaya. Nah, hati-hati penipuan. Jika ada berita hoax, laporkan segera. Lapornya kemana ini? kominfo.go.id ini situs milik pemerintah. Nanti ada cara kita, ada langkah-langkah kita mengadukan. Nah, ini aduan konten ID juga bisa lewat sini. Dengan cara kita screenshot, terus kemudian kita kirimkan ke Kominfo. Nanti ini untuk informasi untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita di jauh sana, nanti bisa mengakses Kominfo. Oh, ini berarti hoax, oh ini berarti benar, oh ini berarti salah. Nah, itu nanti kita bisa mengeceknya di sini. Nah, pengguna bisa mengakses screen capture atau screenshot ya ini, disertai URL link kalau ada linknya, kemudian mengirimkan data ke aduan konten @mail.kominfo.go.id. Nah, ini nanti ada verifikasinya, terus nanti bisa dicek di ini webtrustpositive.kominfo. Nanti benar apa enggak sih berita itu, nah, bisa ngeceknya di sini ya. Ini kalau kalian bingung langkah-langkahnya, nanti bisa dibuka YouTube ya, cara lapor ke Kominfo berita hoax, nanti ada. Ya, ini Undang-Undang ITE yang tadi saya sampaikan. Undang-Undangnya nomor 19 tahun 2006. Nah, ini saya kasih contoh ya, orang yang menyebarkan berita hoax itu bisa didenda 1 miliar atau dipenjara selama 6 tahun. Bayangkan, kita nggak tahu kalau berita itu hoax atau enggak, kemudian kita kirimkan, asal kita kirimkan ke orang lain, dan orang lain itu melaporkan, melaporkan atau ada kasus atau merugikan orang lain, kita bisa kena ini, denda 1 miliar. Bayangkan, tinggal kirim aja 1 miliar melayang, atau penjara selama 6 tahun. Ini bahaya. Apalagi kita memaki-maki orang lewat sosial media, ngenyek wong, atau sampai misuh-misuh lewat internet, itu bahaya. Kalau kita kena Undang-Undang ITE, kita bisa kena denda 1 miliar. Itu udah banyak ini terjadi. Mungkin kalian bisa lihat di berita TV itu ada artis-artis, orang yang menjelek-jelekan artis atau menjelek-jelekan presiden. Itu kalau dilaporkan itu denda segini. Kalian misal diajak orang lain di internet, misal di Facebook atau di apa, dan kalian tidak terima, kalian bisa melaporkan ke pihak berwajib, maka orang tersebut bisa didenda segini.